Jarine simbah urip iku pancen abot, nanging aja nganti kabotan. Kudu pakoh, tengkuh, kuat kaya wit jati sing tetep urip ning mangsa rendeng lan mangsa ketiga. Kalau ada yang tidak tahu bahasa Jawa, barangkali nanti bisa japri saja untuk artinya. Yang jelas, hidup ini memang harus kuat sekaligus hebat, harus cerdas sekaligus cermat, harus bertahan sekaligus bertumbuh. Layaknya sebuah pohon jati yang mampu tumbuh dan bertahan di setiap musimnya. Dan berbicara tentang pohon jati, ada satu pusaka yang secara filosofi itu seperti makna dari pohon jati itu sendiri. Nama pusakanya itu Dolok. Penasaran bagaimana untuk prejengannya? Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini menyandang busana yang nampak anggun sekali. Deder atau hulunya memakai model Yudhowinatan dari bahan kayu trembalu. Ukirannya itu cukup detail dengan cecekan yang sangat dalam, bahkan hingga tembus di kedua sisinya. Lalu warangkanya memakai model ladrang kacir gagrak Surakarta dari bahan gembol jati. Dilengkapi dengan pendok blewah, cukit, motif lunglungan dari bahan mamas lawasan. Secara keseluruhan, busana pusaka ini nampak begitu nyatrio, meriayeni, dan pastinya bikin tutut hati. Sekarang, mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5 Dapur Dolok Pamorwus Putah Tangguh Mataram Sultan Agung. Ketika menanting pusaka ini, kesan pasikutannya itu memang nampak begitu luas, terlihat sekali tampan, serasi, dan anggun. Khas dari keris-keris Mataram era Sultan Agung. Sebuah masa yang memang sering disebut sebagai surganya para empu. Karena memang pada masa itu, kebudayaan, termasuk budaya keris, itu seolah-olah mendapatkan tempatnya. Para empu waktu itu memang bebas untuk berkarya, dan masyarakat umum pun juga diberi ruang dalam kepemilikan sebuah pusaka. Maka tak heran, pasikutan keris pada masa itu memang menjadi sangat beragam. Ditambah lagi berkelimpahnya bahan pamor, yang memang menjadikan karya para empu Mataram Sultan Agung itu semakin kaya dengan rupa. Kita bisa melihat keris-keris era Sultan Agung yang hampir selalu memiliki pamor yang sangat bagus, mubyar dan sangat variatif. Kalau dalam dunia perkerisan itu istilahnya royal pamor. Dan demikian pula ternyata pada pusaka ini. Bisa panjenengan pirsani. Pamor wusutah pada bilahnya itu tampak putih sangat mubyar. Menyebar di sepanjang sisi bilahnya, kontras dengan besinya. Yang terlihat memang berserat dan penuh dengan karakter. Jika kita cermati lebih dalam, pusaka ini rasa-rasanya memang masih membawa roman atau nuansa gaya dari keris-keris era Senopaten. Bisa jadi karena memang tempatnya itu terlihat lebih matang dibandingkan rata-rata keris di era Sultan Agung pada umumnya. Atau bahkan, ini merupakan keris peralihan. Artinya itu peralihan antara masa Senopaten dan Sultan Agung. Namun jika dilihat dari pasikutan, terus lalu ditambah ukuran bilah hingga rancang bangun secara keseluruhan, menurut kami, ia tetap sangat kuat mencerminkan ciri khas dari keris era Sultan Agung. Namun apapun itu, panjenengan tetap bebas berpendapat sesuai dengan rasa, pengalaman, dan pemahaman masing-masing. Karena memang soal tangguh, itu menjadi salah satu hal yang paling sering memunculkan sebuah perbedaan pandangan. Yang penting bagi kami, keris itu bagus, mapan, kalau sepuh itu ya sepuh tenan, bukan sepuh buatan. Karena untuk apa kita terlalu ngotot soal tangguh, kalau sampai lupa dengan fungsi dan pesan yang memang dibawa oleh keris itu sendiri. Nah, jika kita berbicara tentang fungsi,
Di zaman sekarang itu fungsi keris malah justru semakin luas, bukan malah semakin sempit. Mulai dari fungsi estetika, simbolis, filosofis, spiritual, hingga fungsi ekonomi. Bahkan sudah banyak karya seni modern yang mengadopsi ilmu perkerisan. Misalnya itu pernah ada karya gamelan itu yang ada pamornya, yang memang dibuat melalui proses tempa lipat dengan bahan layaknya keris. Hasilnya luar biasa. Tidak hanya indah secara bunyinya, tetapi juga indah secara rupanya. Termasuk nilai filosofi keris yang memang kini juga banyak diangkat dalam desain kaos dan berbagai merchandise. Dan salah satu pelakunya adalah kami sendiri. Dengan desain sederhana yang mengambil pesan dan simbol dari keris, kami mencoba mengkonversikan menjadi sebuah busana atau kaos seperti yang sedang saya pakai ini. Pecinta Tosan Aji. Hal ini menjadi sebuah cara agar nilai-nilai luhur itu tetap hidup, bahkan tetap melekat dalam keseharian kita. Sekarang kita kembali lagi kepada pusaka ini. Kita masuk ke bagian yang tak kalah penting yang kita babar, yakni tentang dapurnya. Keris Luk 5 dengan rincian antara lain bisa nyerang bersani, terdapat gandiknya itu lugas. Lalu terdapat tikel alis, ada juga pejetan, lalu sogokannya rangkap, dan tingil yang memang sudah nampak samar. Secara pakem, dengan melihat ciri-ciri tersebut, maka pusaka ini dapat kita sebut sebagai keris dengan dapur dolok. Dolok sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti pohon jati muda. Dalam ungkapan Jawa dikenal pula seperti ini, jati nom arane dolok. Sebuah ungkapan yang cukup sederhana, namun memang sekaligus mempertegas makna dari dapur dolok itu sendiri. Tentu sebagai simbol dari pohon jati yang masih muda, namun tengah bersiap untuk menuju sebuah kematangan. Dan ternyata dari sinilah kita itu bisa belajar bahwa hidup ini itu ada masanya. Ada masa mudah dan ada masa sulit. Seperti pohon jati, ketika musim kemarau datang, ia itu berlahan-lahan menggugurkan daunnya. Bukan karena lemah, tetapi karena tahu cara bertahan. Ia sangat mengikhlaskan apa yang memang harus jatuh. Namun ternyata di balik itu, ia sedang menguatkan dirinya, mengokohkan batangnya, menguatkan inti. Ini juga tidak mati, melainkan sedang berpuasa. Tidak tumbuh keluar, tapi bertumbuh ke dalam. Dan ketika nanti musim itu hujan kembali datang, ia akan bersemi kembali. Tentu lebih kuat, lebih besar, dan bahkan lebih matang. Ternyata demikian pula hidup kita. Saat diuji bukan berarti Tuhan itu meninggalkan, tetapi justru sedang membentuk kita, tentu untuk menjadi pribadi yang lebih kokoh dan tidak mudah goyah terhadap situasi apapun. Seiring bertambahnya usia, seharusnya kualitas kita pun juga harus meningkat. Harus lebih bijaksana, lebih memahami, dan lebih dewasa dalam menjalani sebuah kehidupan. Yang pada akhirnya, dapur dolok bukan sekedar dapur keris. Ia melainkan sebuah simbol. Simbol kesejatian hidup, kesejatian tujuan, dan kesungguhan tekad. Bahkan menjadi pengingat agar kita tidak tersesat, tidak mudah terombang-ambing, dan senantiasa ingat pada tujuan sejati kehidupan. Karena jati berarti sejati. Dan di sanalah tersimpan sebuah makna yang luar biasa dalam tentang bagaimana sejatinya manusia itu hidup. Menarik ya? Mudah-mudahan pembabaran ini menjadi energi untuk kita semuanya dalam mengarungi sebuah kehidupan yang mungkin saja berat, tetapi seperti pesan Simbah yang tadi, senadyan urip iku abot, nanging ojo nganti pernah ngerasa kabotan. Maturun dan salam tutut ati.